Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam PAI, salam guru peradaban. Salam guru peradaban. Ya. Di samping saya ini ada sohib ya, Dengan sohib. cinta. Sohib lama di satu ruangan. Beliau adalah dahulu Prodi, Sekretaris Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Ibu Meriam Modeong, Ya. MPD. Yes. Sekarang Utama kayak. sudah meninggalkan kami. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Ini sebenarnya mau merekam Di ini. Unima dipanggil apa? Ibu atau Enci? Enci. Oh Enci. Enci. Oh Enci. Enci gimana kabarnya? Tapi nggak usah dulu pakai Enci. Oh ya. iya. Ya kan? Biasa saja kan? Kita sedang berada di IAIN, bukan di Unima. Jadi begitu kira-kira. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang Ya. sibuknya apa ini, Ya, Enci? Sibuknya nganggur. Tidak bikin apa-apa ya sekarang sebelum dipanggil secara resmi oleh universitas tujuan, jadi masih nganggur di rumah sambil menikmati menjadi ibu-ibu yang seutuhnya. Oh ya. Jadi begini guys. Beliau ini sekarang terangkat ya jadi dosen di Universitas Negeri Manado, Unima. Nah, dan momentum beliau hadir, kita buat podcast ya. Kita tanya-tanya, ini dosen Unima pertama yang masuk dalam podcast PAI. Ada sebelumnya dong. Ya, gimana ini Ibu? Apa? Yang gimananya? Ya coba Ibu ceritakan dulu ini Enci. Enci ya, sorry. Enci. Oke, Ceritakan dulu Enci. Suka duka menjadi Sekprodi Piaut. Kira mau diceritakan perjalanan kenapa bisa sampai di Unima ya? Oh itu nanti. Oh, itu nanti, oke. Ini dulu kan banyak Iya, kenangan banyak di kenangan. Piaut, di ruangan Khususnya ini. di ruangan ini yang sering berpindah-pindah. Ya, Enci cerita dulu. Suka dukanya sebenarnya lebih banyak sukanya ya daripada dukanya, karena kebetulan berdampingan dengan orang-orang yang tepat. Alhamdulillah sejauh ini ya dapat kaprodi yang seirama dalam bekerja, dapat juga tetangga prodi yang seru ya, jadi tidak ada yang menyedihkan sih sebenarnya. Kadang yang menyedihkan itu hanya pekerjaan-pekerjaan yang dikejar-kejar waktu, misalnya kayak kemarin itu borang ya. Jujur-jujur saja ya, ini Sekprodi PAI juga merasakan ya bagaimana dukanya menjadi tim borang, dan sekarang saat ini juga menghadapi borang akreditasi prodi yang lain. Itu merupakan suatu pengalaman yang menguras jiwa dan raga, emosi terutama. Emosi itu beragam ya, bukan hanya kesedihan tapi semuanya. Ya seperti itu kira-kira ya. Begitulah. Berapa lama? Ada yang apanya? Jadi Sekprodi Piaut. Lama ya, dari Sejak tahun berapa? 2020 ya kalau nggak salah. Dari 20 apa 19 ya? Lupa. 2019 kalau nggak salah. 19 ya. 2019. 3 tahun berarti. 2019. Oh bukan, 2020 ganti Pak Zulkifli Mansur. Oh iya. Jadi beliau ini Enci yang mengawal akreditasi perdana Prodi Piaut yang kemudian mendapatkan akreditasi B. Alhamdulillah. Jadi perjuangan beliau panjang dan jasa beliau besar untuk Piaut. Tidak usah lebay ya. Kita Makanya bekerja sama. saya banyak belajar dari Sekprodi Piaut. Lebay. Jadi kepergian beliau itu menyisakan duka. Aduh. Kan sudah Gimana ada tim pengganti. kenang-kenangan menjadi dosen di IAIN Manado, gimana rasanya Ibu? Enci. Apa ya? Kenang-kenangan, banyak kenangannya sih ya, karena dosen-dosen di sini orangnya asik semua. Ngomong-ngomong banyak nyamuk ya di sini. Ini ruangannya semenjak ditinggal kok jadi banyak nyamuk. Ini sudah banyak sekali menggigit ini. Cut. Ya, lanjut. Tak apa-apa. Ini bagian dari kenangan ya. Kenangannya asik sih, kalau sejauh ini asik ya. Seperti yang saya katakan tadi, di ruangan ini orang-orangnya sangat seirama dan sangat saling mendukung.
kalau di Prodi PO tidak ada kue, biasanya di PAI banyak gitu ya. Jadi sering kena percikan-percikan kue dan makanan dari PAI kalau sudah kelaparan siang-siang. Nah itu sebenarnya salah satu leluconnya saja sih sebenarnya. Terlepas dari hal-hal itu, kita sangat enjoy dengan Prodi PAU, terutama di ruangan ini khususnya dan di Fakultas Tarbiyah gitu. Ya banyak kenangan ya bersama FTIK. Jadi sekarang beliau memilih untuk berkarir di Unima. Itu ceritanya bagaimana itu, Uci? Kenapa enggak masuk di sini jadi dosen PNS? Wow, ini pertanyaannya. Kenapa harus pilih Unima? Sebenarnya bukan pilihan ya, Unima itu bukan pilihan. Okay. Gimana ya mau diceritakan? Unima itu adalah satu-satunya tujuan pada saat itu, pada tahun itu ya. Sebelumnya memang sering mengikuti pengangkatan di IAIN Manado, tapi mungkin karena memang belum rezekinya, jadi tidak goal gitu. Dan sebelumnya sudah pernah ikut. Bukan ya? Sering ikut, kalau sering ikut tiap bulan ikut ya gitu. Itu sering. Pernah ikut ya? Pernah ikut. Tapi qadarullah tidak diterima. Tidak diterima. Terus mendaftar ke Unima tahun berapa? Tahun 2021. Waktu itu IAIN Manado kebetulan tidak membuka lowongan CPNS dosen, hanya pegawai ya. Itu pertama? Tidak. Tes di Unima? Pertama kali ya. Pertama kali. Kalau di IAIN berapa kali? 2 kali. 2 kali? 2 kali. Belum rezeki ya? Gol. Ternyata sekali di Unima, alhamdulillah keterima. Langsung gol. Berarti kembali ke habitat awal. Iya, dan I'm the only one, satu-satunya yang gol pada prodi itu. Gitu. Jadi ada 3 orang yang ikut, 2-nya tidak lolos. Prodi apa? Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. PTIK disingkatnya. Kalau dari sini FTIK, Fakultas Teknik. Jadi dari FTIK pindah ke PTIK. Berubah F-nya doang. Dulu alumni situ kan? Unima? Alumni situ. Di Unima prodi apa dulu? Prodi itu juga prodi PTIK. Itu juga. Kembali ke laptop. Kembali ke habitatnya. Di Fakultas Teknik, ya. Jadi pemilihan Unima itu karena memang di sana buka ya. Di sana buka dengan formasi yang cukup banyak dan iseng sih sebenarnya ya, sebenarnya tidak punya harapan lebih bisa lolos atau tidak, tapi alhamdulillah dikasih kabar baik pada waktu itu, alhamdulillah lolos. Gitu. Unima dari mana ada berapa lama? 1 jam ya perjalanan kurang lebih. 1 Berarti jam, nanti bolak-balik dong. Pakai kendaraan pribadi nanti bolak-balik. Soalnya kalau naik bis nanti kecapean di jalan. Tapi belum aktif. Belum intens ya, belum intens. Kita masih menunggu kabar dipanggilnya lebih apa ya? Lebih langsung dari pihak rektorat, karena Kemendikbud kebetulan menjadi kementerian terbanyak. Penerimaan CPNS terbanyak. Sekitar 7.200-an, dan per hari Jumat kemarin itu masih 3.000 yang diterbitkannya NIP-nya gitu. Jadi kita masih lama, panjang lagi urusannya nanti. Ketika keluar dari IAIN Manado, apa kesan yang tidak bisa dilupakan? Orang-orangnya sih ya. Sebetulnya orang-orangnya yang paling tidak bisa dilupakan semuanya. Mulai dari lantai pertama sampai lantai kedua itu orang-orangnya tidak bisa dilupakan. Satu-satu, tiap pribadinya memiliki kenangan tersendiri ya. Gitu. Dari Pak Dekan, jajarannya, prodi-prodi dan semuanya itu sangat berkesan menurut saya. Tidak ada yang bisa dilupakan, gitu ya. Saya juga akan main-main kesini kok, tetap. Kalau sudah di Unima nanti main-main kesini. Apa nasihat untuk mahasiswanya dulu yang ditinggalkan? Ini kan megang generasi muda dan generasi tua. Jadi di PIAUD itu mulai dari generasi muda hingga generasi tua itu berkumpul di PIAUD. Jadi mahasiswa beliau itu mulai dari yang belum balik
Sampai sudah uzur ada di Prodi Piau. Astagfirullah. Itu nasihatnya apa itu? Nasihat. Uci, Masa saya untuk menasihati mahasiswanya orang yang ditinggalkan, yang mahasiswa ya secara umum ya. tua? Apa yang mau saya nasihati Nasihatnya ya? apa? Karena saya yakin mereka pasti merasa kehilangan sosok wanita Lebay kalau itu. yang menjadi. Kan ada yang menggantikan saya kan di prodi, ada yang menggantikan. Nasihat apa ya? Aduh, bahasa Indonesianya apa ya? Ya kasihlah nasihat ke mahasiswanya supaya mereka tetap. Prodi PIAUD khususnya ibu-ibu dan terutama ibu-ibu ya, karena ada angkatan ibu-ibu yang belum selesai, angkatan 2015. Nasihatnya jangan lama-lama deh, tinggal skripsi begitu. Terus untuk yang masih baru, saya sih menekankan di satu hal ya, jangan harus selalu memperhatikan waktu ketika menghubungi dosen ya. Di atas lewat dari jam kerja itu tidak usah dihubungi, kasihan ya. Punya pengalaman kayaknya. Banyak sekali pengalaman dengan hal itu. Sebenarnya bukan prodi PIAUD juga ya khususnya. Ke seluruh pernah mahasiswa. diteror mahasiswanya sering diteror. Itu Sudah jam sebagai kerja. sekprodi atau sebagai dosen diteror? Sebagai dosen. Oh, Ada juga sebagai sekpro, ada yang kontak saya sudah malam-malam, ibu-ibu juga ya. Tapi saya tidak enak kan kalau mau marah-marah. Saya tidak marah-marah, orangnya baik sekali kok. Ya tidak Pak Abrali. okay. Saya cuman oke saja karena berhubung orang tua. Tapi kalau yang mahasiswa biasanya saya tegur ya, karena untuk jam segitu semua orang juga punya urusan pribadinya masing-masingnya di rumah. Jadi usahakan untuk menghubungi dosen harus memperhatikan waktu. Yang sepertiga malam ada? Tidak ada. Mana? Itu saya kira ada mahasiswa yang saya menghubungi rukiah sepertiga malam. Sudah keterlaluan ya kalau sepertiga malam. tidak kalau seperti Ada yang menghubungi dosennya. Apalagi kira-kira nasihat untuk mahasiswanya? PAUD. PIAUD ya, khususnya jangan lama-lama selesai studi ya, karena lamanya selesai studi akan berpengaruh pada akreditasi tentunya. Dan usahakan yang sudah masuk di prodi PIAUD jangan keluar lagi begitu. Kita banyak dosen-dosen yang energik di sini, muda-muda dan punya semangat. Gitu Pak, kira-kira. Sudah ada lulusan kan? Sudah ada lulusan dong. Nah, untuk alumninya gimana? Alumninya Kira-kira nasihat untuk alumni? Aduh, banyak sekali nasihat yang diminta di podcast ini ya. Iyalah. Alumni, kalau buat alumni nasihat saya mari mendidik dengan cinta. Itu perasaan Itu tagline. Iya, tagline-nya PIAUD itu, tapi tidak masalah kan? Kalau jadi alumni pastinya akan menjadi guru TK ya, guru TK, guru RA. Jadi tagline itu bermaksud supaya memotivasi kalian sebagai alumni untuk mendidik dengan penuh cinta ya, tidak dengan penuh emosi. Gitu Pak, kira-kira. Apa lagi Bapak? Hanya itu untuk alumni. Oh, untuk ada lagi? Oh, iya, siapa tahu masih ada. Kan sudah dibayar untuk di sini. Masa nggak ngobrol? Ngomong dong. Ya Allah. Apa lagi Bapak? Apa? Ada nasihat lain untuk alumninya? Alumni sudah berapa ini? Saya Sudah tidak berapa? tahu ya. Enggak, alumninya sudah berapa ini? Sudah berapa angkatan? Yang jadi alumni? 2016, 18. 17, 18. Belum deh, baru 17, baru 3 angkatan. 3 angkatan yang lulus ya. 2018 belum. Jadi ini PIAUD ini merupakan prodi Langka. paling bungsu tuh, Iya, bungsu dan di langka. FTIK dan paling langka peminatnya. Makanya ketika beliau keluar itu berdampak signifikan bagi perkembangan prodi. Tidak dong. Siapa tahu kan lebih maju lagi setelah saya keluar kan, ada sekprodi yang baru kan, energik juga kan sekprodinya yang baru kan, energik kan? Ya tidak Pak? Ya, energik sekali. Ya, Nanti saya share ke beliau supaya dia nonton. Nanti berikut podcast berikutnya akan menghadirkan sekprodi PIAUD yang baru. Boleh ya? Oke. Sudah pernah ngajar di Unima belum ya? Sudah pernah, saya ngajar di Unima tahun 2017 sebelum. Oh sudah. Coba digambarkan dulu. Kira-kira mengajar di Unima dengan di IAIN perbedaannya di mana? Banyak sekali. Ya,
banyaknya itu apa? Satu. Ya, sopan santun. Mana yang lebih sopan? Unima. Ya, saya mengalami itu. Dari segi apa? Dari segi Menghubungi dosen, terus dalam hal perkuliahan gitu sih. Lebih Dan sopan, untuk unima, kalau sudah habis selesai mata kuliah ya, terus ada yang nilainya jelek, tidak ada yang ngejar-ngejar untuk perbaikan karena tahu diri. Di sini ada di kalau di sini sering. Mungkin karena faktor kebanyakan ibu-ibu ya, jadi ya karena sudah ibu-ibu yang dosennya itu jauh lebih muda, jadi Mungkin bisa dia jadi. berpikir ini anak saya. Iya, Jadi, bisa jadi. bisa sesuka hati ya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi karena hal seperti itu. Bisa jadi. Ya. Jadi mungkin evaluasi harus Ya. dievaluasi ya. Perkara sopan santun itu kan etika ya. Makanya saya pernah bikin penelitian tentang pendidikan karakter. Karena Intinya apa itu penelitian? Ada tujuan khusus dari penelitian itu sebenarnya. Jadi saya mau meneliti lulusan-lulusan madrasah dengan karakternya ya. Madrasah. Madrasah. Manado ya. Madrasah. Karena kan madrasah kan itu pasti pendidikan karakternya itu lebih ditekankan ya. Kesimpulannya apa? Ternyata enggak. Memang ya Kurang. Iya, kurang. Itu di Manado atau di Manado. Kota Manado. Ini mungkin tugasnya Pak Abrari ya sebagai dosen PAI kan mengeluarkan lulusan-lulusan yang yang berbasic ilmu agama Islam harus memberi karakter yang baik terutama. Begitu. Mereka kan lulus dari SMA itu atau madrasah aliyah itu kan masih butuh bimbingan ya, tidak semata-mata langsung mengerti tentang etika terhadap orang yang lebih tua atau dosen atau dan sebagainya. Ya, jadi seharusnya ini mahasiswa kita ini bisa memposisikan diri sebagai mahasiswa meskipun usianya di atas dosennya. Iya, bisa. Ya, tapi secara adab ya dia harus memuliakan, menghormati. Ada ya itu hadisnya itu ya? Oh ya ada. Apa? Coba disebutkan. Ya, nanti podcast dengan dosen PAI. Saya tanya. Ini kan dosen PAI juga. Ya, itu penting karena bagaimanapun ya, keberkahan dari ilmu adalah bagaimana cara dia memuliakan gurunya atau Ya, dosennya. betul sekali. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kira-kira perbedaannya dengan mengajar di Unima dengan di YIN mana? Apa ya? Apa ya? Saya bingung deh. Kira-kira apa? Kalau di Unima kan tentunya saya mengajar jurusan yang berkaitan dengan ilmu saya ya. Kalau di YIN enggak? Iya sama, tapi maksudnya secara umum. Kalau di IAIN itu mengajarnya secara umum. Artinya mata kuliah komputer itu, sebelumnya saya itu dijelaskan dulu jurusannya apa. Nah kalau di IAIN itu kan mengajarnya mata kuliah komputer tok. Mata kuliah komputer itu artinya diajari yang dasarnya, basicnya. Tetapi kalau di Unima itu kan saya masuk di program studinya. Program studinya saya mengajar lebih dalam. Nah itu lebih banyak melakukan praktikum biasanya. Praktik membuat video-video lah atau apalah gitu. Kalau di sini masih dasar. Kalau di sini ya? kan kebanyakan dasar ya, karena mata kuliah umum itu kan masuknya ya, bukan mata kuliah jurusan. Oke, S1-nya di S1-nya di Unima. Unima apa tadi? Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kalau S2-nya apa? S2-nya Pendidikan Teknologi Kejuruan. Apa bedanya? Hampir sama, tapi lebih ke SMK. Gitu. Kejuruan, ada kejuruannya di belakang. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada sih. Kira-kira perbedaan mengajar di perbedaannya kalau ngajar di IAIN itu kalau nggak ada AC ya panas. Kalau di Unima tidak ada AC tidak masalah karena suhunya dingin. Di Unima ada AC? Tidak ada AC. Karena memang suhunya sudah dingin. Ya. Ruangan-ruangan kantor juga tidak pakai AC gitu. Di sini emang nggak ada AC? Ada AC Pak. Tapi ruangan kelas ada yang tidak pakai AC ya. Jadi kalau ngajar tidak ada AC itu panas. Gitu. Berpengaruh ya? Ya
kritik dan saran silakan dimasukkan. Ada lagi? Tidak ada lagi kayaknya. Itu saja kayaknya. Nanti kalau ditambah malah jadi panjang ceritanya. Ya, selama di YIN Manado, kira-kira kenangan yang tidak bisa dilupakan itu tentang apa? Borang. Borang. Berapa lama waktu itu nyusun borang? 2018, Di Piaut. 2019, 2018, 2019, 2020, 2021. 4 tahun. 4 tahun nyusun borang 4 di tahun Piaut. tidak selesai. Selesainya nanti 2021. Jadi borang ini memang menjadi momok paling menakutkan ya. Iya, trending topik IAIN khususnya tarbiyah pada saat ini adalah borang akreditasi. Dan waktu itu 4 tahun menyusun borang di Prodi Piaut. Itu yang paling tidak bisa dilupakan. Iya, dari saya hamil anak pertama, iya deh, hamil besar itu masih bikin borang. Sudah melahirkan, borang belum selesai. Anak saya sudah 1 tahun, borang belum selesai. Anak saya sudah 2 tahun, anak saya 2 tahun, borang juga belum selesai. Untung nggak anak ketiga ya. Kalau Tidak. sampai anak ketiga namanya jadi borang ya. Sampai mau dikasih nama borang itu anak-anak saya itu gara-gara Sama berarti ya dengan saya di Oh iya, ya, Bapak juga kan ya? Dari anak pertama sampai anak kedua, Sampai anak ketemu kedua, borang terus. Ini mau anak itu ketiga masih ada borang. masih terbitan Masih borang. ada juga borang anak Iya, ketiga. OTW anak ketiga. Jadi memang ya borang ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dilupakan ya, jadi kenangan terindah. Karena bertahun-tahun ya. Iya. Karena bertahun-tahun. Itu kalau menurut pengalaman Ci yang menyusun borang itu, kenapa sih sampai borang itu menjadi momok menakutkan? Kira-kira menjadi kendala terberatnya apa? Aksesornya ya. Aksesornya astagfirullahaladzim. Tidak sih, karena borang itu kan diperiksa secara detail ya. Jadi kita juga sebagai penyusunnya harus detail. Jangan sampai salah dalam menyusun atau mengarang-arang yang tidak ada. Nah, itu yang menakutkan sebenarnya. Kalau asesornya dapat kita mengarang-arang yang tidak ada, asesornya dapat, nah kena lah kita. PAI pasti tidak akan dapat A kalau kedapatan berbuat seperti itu gitu. Kalau dari faktor eksternal, kira-kira dari Apa? pihak kampus ini harus seberapa urgent mereka untuk memperhatikan? Memperhatikan. Menurut Kalau Ci gimana pengalamannya kemarin? ya, saran saya sih, karena borang itu merupakan suatu pekerjaan yang menguntungkan banyak pihak ya, khususnya tidak hanya prodi itu ya, tapi institut atau universitas atau instansi itu juga berdampak ya. Jadi harus sangat diperhatikan, terutama timnya ya. Kita tidak berbicara soal makan itu bisa kita cari di mana saja, tetapi perhatian dari orang-orang di atas, terutama pimpinan-pimpinan dan segala kerabat itu sangat penting untuk memotivasi tim borang itu. Karena kalau emosinya tim borang itu sedang tidak stabil, pasti akan berdampak pada hasilnya. Hasilnya tidak akan maksimal ya. Curhat beliau. 4 tahun ini menyusun borang. Jangan dipublish ini. Oh, iya apa-apa. Ini nggak perlu di-cut ya dari awal sampai selesai. Ya, kita tidak usah Tidak ada yang langsung kita jalankan. Semua kita publish ya. Bapak juga merasakan kan hal itu ya, bertahun-tahun dengan borang dan merasakan bagaimana suka duka. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi itu sudah mewakili ya Rasa. apa yang saya rasakan. Ya, kira-kira. Apalagi kira-kira ada kenangan terindah enggak di IAIN Manado selain borang tadi? Apa ya? Saya sebenarnya menikmati sekali ya berada di Prodi Piaut, karena Prodi Piaut itu rame menurut saya. Ramenya itu karena ada guru-guru RA-nya yang sering menyanyi begitu. Nah, lucunya itu ketika kita bikin borang, ketika kita akreditasi, terus hari kedua itu mendatangkan para alumni dan para guru-guru kan, para alumni dan pengguna lulusan. Nah, ramenya di situ. Kita itu sambil
sambil bergerak mengarahkan alumni agar tidak salah-salah berbicara ketika ditanya oleh asesor. Karena ini kan alumninya kan banyak yang ibu-ibu, capseknya juga ada yang ibu-ibu, dan kebanyakan tidak ikut meeting dengan kita untuk membahas apa yang harus dijawab ketika ditanya oleh asesor begitu. Jadi masih seputar borang ya sekarang. Ya, masih seputar borang. Kayaknya borang ini sangat berkesan ya. Bisa move on ya dari Tidak bisa borang. move on. Borang terus kayaknya. Sekarang kalau saya kasih pilihan, kira-kira IAIN atau Unima? Unima. Seandainya diberikan 2 pilihan. Unima. Mengajar di IAIN atau Unima. kenapa di alasan. Unima? Ada alasannya. Perlu disampaikan atau enggak? Tidak apa-apa. Oh, silakan. Kenapa harus Unima? Kenapa Unima? Karena ilmu saya adalah ilmu komputer, pendidikan informatika ya. Kalau saya mengajar di Unima, otomatis saya akan menggali terus ilmu saya hingga bisa berkembang setiap tahunnya. Begitu ya. Karena saya mengajar di jurusan saya langsung. Kalau di IAIN Manado, saya itu mengajar basic tok, mengajar mata kuliah umum tok. Jadi tidak Jadi berkembang ya? muter-muter situ, astagfirullah. Muter-muter situ maksudnya ya, dikat ya yang tadi. Muter-muter situ sebenarnya ilmunya. Sebenarnya kita tidak hanya saat mengajar ya untuk bisa mengembangkan ilmu. Kita bisa mengembangkan ilmu dari mana saja. Tetapi melalui mengajar kita itu bisa mengembangkan ilmu kita gitu. Karena ketika kita mengajar pasti kan kita mencari tahu lagi lebih dalam lagi ya. Tidak hanya seputar itu saja. Tapi kalau di Unima teknologi kan berkembang setiap saat, apalagi setiap tahun begitu. Jadi pastinya kalau di Unima akan berubah-berubah aplikasi yang digunakan atau pengembangan model yang dipakai begitu. Jadi secara basic keilmuan lebih memilih berkarir di Unima karena bisa berkembang ya. Tapi kalau dari suasana kalau dari suasana ya saya entah dari di sini. Gedungnya atau dari Kalau dari SDM-nya, kira-kira suasana saya menikmati di sini ya, sangat menikmati. Pertama dari jarak rumah sangat dekat. meskipun tidak ada AC tadi ya. Tidak apa-apa. Nggak apa. Tidak apa-apa ya. Yang penting di ruangan saya ada AC. Ya saya merupakan salah satu orang yang berkoar-koar juga kan ketika AC mati kan. Oh, iya. AC mati saya pasti dilanjutkan di sini. Iya. Di sini saya menikmati sekali. Pertama karena selain jaraknya dekat dengan rumah, ini kayak kita tidak memberi skat ya antara pimpinan dan dosen biasa ya. Kita sangat akrab seperti keluarga, seperti itu kira-kira. Ya tidak menutup kemungkinan juga di Unima seperti itu sama ya. Tetapi kalau kita di Unima kan pastinya ada rasa segan ya. Bukan berarti di sini tidak segan ya sama pimpinan, tapi kita tetap menghormati, tapi kita menganggap seperti keluarga yang terdekat begitu. Seperti itu Bapak. Ini yang tidak ditemukan di sana ya. Belum mungkin ya, Ya. belum. Bukan tidak ditemukan, belum. Karena kita tidak tahu ya, karena saya pengalaman mengajar di Unima kan hanya 1 tahun, jadi belum tahu terlalu tahu tentang situasi di sana sepenuhnya. Ya, meskipun nanti berkarir di Unima, tapi kami berharap tidak melupakan Pastinya IAIN tidak dong ya, Manado. IAIN Manado selalu di hati ya. Dan tidak melupakan saya sebagai partner Sekprodi, tetangga. Partner Sekprodi, iya. Ada nasihat untuk Apa? Untuk anak sebagai hostnya ya? bukan sebagai tetangga Sebagai tetangga Sekprodi. Sekprodi. Apa ya? Atau untuk inilah Sekprodi yang ada di FTIK. Kira-kira apa? Sabar. Sabar. Saya cuma bisa ini endingnya ya. sabar. Buah dari kesabaran itu pasti ada ya. Jadi kalau Sekprodi Sabar dalam hal apa? dari segala Segalanya. macam ya. Jadi kalau tidak diajak fraker, nanti Sekprodinya jalan-jalan sendiri. Jadi ini ya untuk Sekprodi FTIK. Ini ada nasihat dari Saya juga merasakan hal mantan yang Sekprodi Piau. Sabar ya intinya ya. sabar. Ya, sabar. Sabar. Nanti setelah selesai borang akan diberi tiket gratis jalan-jalan ke Bali. Ya, ada lagi? Sudah. Untuk Sekprodi. Sabar yang penting ya. Sabar itu luar biasa. Kekuatan dan keindahan dari sabar itu luar biasa. Ya, Bapak. Ini selama 4 tahun ya. Kenang-kenangan apa? Pengalaman yang tak bisa dilupakan
Dan sikap yang harus diambil adalah sabar ya. Sabar. Lewati segala macam rintangan ya. Mengikuti slogannya Kemenang, ikhlas beramal ya. Kalau ini itu kemana kelas beramal? Kalau ini apa? Nggak tahu saya tidak tahu apa slogannya Kemendikbud. ikhlas mendidik mungkin ya. Kalau Kemenang kan ikhlas beramal. Jadi harus banyak-banyak beramal dan bersabar. Gitu Bapak. Oke, baik. Mener. Terima kasih Ci. Terima kasih juga Atas untuk waktunya. Mener Ilham. Nanti berikutnya kita akan podcast tapi tidak dengan cerita yang ini ya, tapi Oke. mungkin lebih kepada keilmuannya. Kita Oke, gali oke. keilmuan dari dosen Bisa. Unima. Bisa. Nanti saya datang lagi sebagai tamu berarti di sini ya. Oh iya, honornya lebih di atas kalau Iya sudah dong. Kalau sudah status dosen Unima harus tinggi lebih lagi. tinggi honornya. lagi honornya. Tenang saja, Oke. banyak viewers. Baik, terima kasih. Oke. Semoga sukses di tempat yang baru. Amin. Cik Maria Model. Saya juga berdoa mudah-mudahan para sekprodi yang masih belum terangkat ya, terutama di Amin. Sabar lagi. sabar lagi. Semoga segera diangkat di kursi yang lebih tinggi lagi, gitu. Dengan status yang lebih tinggi lagi. Amin. Amin. Ya, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi Bapak. Terima kasih sudah mengundang Terima kasih. saya. Semoga di lain waktu kita bertemu lagi. Ya, tutup dengan tagline Piaut dulu. Apa tadi tagline-nya? Mari mendidik dengan cinta. Ya, mari mendidik dengan cinta. Kok begini? Oh, begini. Mari mendidik dengan cinta. Oke, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang lain ya. Yang lebih energik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supaya anak make-up dulu. Oh, sudah juga. Ini Elizabeth yang masuk sponsor lantaran gitu. Nah, Mbak tidak endorse masuk. lagi ya masuk. Sudah. Coba endorse. Dah. Sudah. Sudah di sini. Oh, ada behind the scene Mbak. Sudah jauh. Siapa? Sudah, 10 water dulu sudah. Sudah. Nanti perawat lagi. Oke.